Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lady Citra Permata, NIM 210604110057, Prodi Fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Baiklah, pada video kali ini saya memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap NU terhadap pemilu di Indonesia. Pembahasan. Ada pengertian partisipasi NU Jawa Barat dalam kegiatan pemilu 1995, masa Orde Baru. Pengertian. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU tidak bisa lepas dari lingkaran politik, karena organisasi potensial dalam menyumbangkan suara untuk mewakili massa terbesar di seluruh Indonesia. Hal ini yang membuat suara NU begitu menarik untuk partai politik di Indonesia semakin dekat pemilihan kepala daerah dan pilkada presiden. Meski demikian, NU punya sejarah lama, bahkan terlibat dalam politik praktis pada periode 1952 sampai 1971. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1926 di Surabaya oleh ulama dan pengusaha tradisional Jawa Timur. Dalam perkembangannya, NU masuk dalam dunia politik, bergabung dalam beberapa federasi, MIAI, GAPPI, Korindo, dan akhirnya bergabung dengan Partai Masyumi. Tapi karena banyak pandangan berbeda, akhirnya NU keluar dan menjadi partai politik dengan nama Partai Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangannya, NU berhasil membuka cabangnya, salah satunya di Kota Semarang. Pendirian NU di Kota Semarang tidak lepas dari peran Kiai Haji Ridwan yang ikut serta dalam pendirian NU di Surabaya. Partisipasi NU dalam masalah politik ini berdasarkan pemahaman bahwa Islam mengatur kebebasan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga secara teoritis dan praktis dengan keikutsertaannya dalam politik sebagai salah satu anjuran yang diperbolehkan dalam Islam. Karena fitrah Islam yang sempurna merangkum sebuah urusan material dan spiritual dan mengurus tindakan manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada partisipasi NU di Jawa Barat dalam kegiatan pemilu pada tahun 1995. Pada tahun 1954, diadakan Muktamar NU ke-20 yang diselenggarakan di Surabaya. Dalam muktamar ini merupakan muktamar pertama yang diselenggarakan semenjak NU berubah haluan menjadi pesta politik. Muktamar ini bersepakat menyetujui rencana pembentukan organisasi baru yang berafiliasi dengan NU seperti IPNU dan Sarbu Muslim atau Serikat Buruh Muslimin Indonesia, dengan tujuan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terorganisir dengan baik. Para muktamar ini merupakan tahap konsolidasi NU dalam menghadapi pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Selama 3 tahun sebelum diselenggarakannya pemilu tahun 1955, Partai NU mampu bersaing dengan partai-partai Islam, terutama dengan Masyumi yang dianggap sebagai rival utama dalam memperebutkan suara dari umat Islam di Jawa Barat, sehingga mampu merubah perolehan suara dengan urutan kedua untuk sesama partai Islam. Hal ini dikarenakan basis dukungan Partai NU tersebar secara merata di berbagai daerah dengan mayoritas yang beragama Islam. Berbeda dengan dukungan warga
Nahdliyin yang sangat kuat, terutama di Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus wilayah Partai Nahdlatul Ulama di Jawa Barat dalam menghadapi pemilihan umum adalah Partai NU, khususnya di Jawa Barat, harus memiliki tenaga atau SDM atau alat-alat yang cukup militan dan produktif dalam memperjuangkan NU. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Partai NU hanya mendapatkan perolehan suara terbesar keempat di Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam yang tinggal di pedesaan, yang merupakan basis pendukung masih belum mengenal Partai NU. Selanjutnya, kiai-kiai yang memiliki karisma dan wibawa di desa-desa juga masih mendukung Masyumi dikarenakan masih setia kepada persatuan umat Islam di bawah naungan Masyumi dalam satu partai, sehingga suara NU masih di bawah PKI yang menempati urutan ketiga. Selanjutnya, karena alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Partai NU tidak sebanyak Partai Masyumi, PNI, dan PKI, bahkan gaya kampanye Masyumi yang dimotori oleh M. Isa Ansori sangat vokal dan lantang, sehingga sangat wajar jika Partai NU menempati urutan keempat di Jawa Barat. Hal yang berbeda sangat jauh jika melihat perolehan suara di daerah Jawa Timur. Ia mengalami kemenangan telak atas PKI, PNI, dan Masyumi. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru telah membuat NU dan kekuatan politisi Islam lainnya berharap bahwa mereka akan dapat memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari Orde Lama. Harapan itu ternyata hanya harapan palsu. NU kurang menyadari karena munculnya Orde Baru, situasi telah berubah. Pemerintah dikendalikan oleh birokrat, ABRI, dan teknokrat kemenangan Golkar. Organisasi politik pemerintah yang sedang berkuasa sangat mudah. Terkait dengan Undang-Undang Pilkada, Orde Baru menyerah Subhan ZE, seorang tokoh penting NU. Pemilu tidak relevan dan sangat tidak demokratis, namun itu lebih baik daripada tidak ada undang-undang pemilu umum. Ini adalah awal yang baik untuk hidup demokrasi setelah ditinggalkan oleh rezim Soekarno. Cobaan berat dihadapi NU ketika Orde Baru memaksa fusi partai politik dan NU dipaksa dalam fusi PPP. Pada tahap awal dapat digambarkan di kalangan pemimpin PPP penuh semangat persaudaraan. NU mampu memainkan peranannya secara optimal sebagai pengendali PPP melalui lembaga Majelis Syuro sebagai penasehat untuk urusan keagamaan. Dalam hal ini, jasa-jasa Kiai Haji Bisri Syamsuri, seorang ustadz yang memiliki karisma yang menonjol, kedudukan yang dimilikinya sebagai Rois AM dan Majelis Syuro PPP dalam memberikan nasihat dan pertimbangan dalam segala hal, khususnya bidang agama kepada partai, telah digunakan secara efektif. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.